pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Mes karyawan dan gudang penyimpanan alat berat di Kabupaten Berau terbakar. Banjir kawasan Gerilya Samarinda kian meresahkan warga. Seratusan pelajar di Balikpapan ikuti seleksi penerimaan Paskibraka. Seratusan pelajar perwakilan dari sekolah menengah atas dan kejuruan di Balikpapan, Senin siang tengah mengikuti tes seleksi fisik atau kesamaptaan sebagai calon paskibraka. Seleksi yang berlangsung di lapangan tenis dalam ruangan atau indoor itu meliputi seleksi tinggi badan hingga tes kesehatan. Kepala Badan Kesbangpol Balikpapan menyatakan, untuk seleksi kali ini, pesertanya berjumlah 165 pelajar. Mereka bisa sampai sejauh ini setelah lulus pada seleksi administrasi. Untuk seleksi kali ini, terdapat 2 pelajar yang gugur akibat tinggi badannya tidak sesuai dengan persyaratan. Pada seleksi kali ini, tinggi badan untuk putri minimal 160 cm, sedangkan putra 168 cm. Hari ini seleksi kesehatan dengan parade itu ya. Nah ternyata pada saat tadi diseleksi oleh tim ada 2 yang gugur ya, dari putra 1 dan putri, sehingga untuk seleksi selanjutnya itu kita berjumlah putranya 94 dan putrinya 69. Nah, 163 orang inilah nanti akan mengikuti kegiatan selanjutnya, yaitu 2 hari yang akan datang ya, di tanggal 23 itu Samapta dan PBB gitu ya. Kemudian tanggal 26 kita melaksanakan tes psikotes gitu ya untuk. Ini apa yang berbeda dari tahun sebelumnya, Pak? Sebenarnya tidak ada yang berbeda, hanya memang arahan dari BPIPU adalah kita lebih ketat ya untuk menseleksi gitu ya. Salah satu pelajar yang gagal melanjutkan seleksinya tak kuasa menahan sedih. Ia berharap masih bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi di tahun berikutnya. Sedih ya, pasti. Nantinya ke depannya pengen nyoba lagi nggak? Enggak, kalau bisa. Insya Allah bisa, pengen nyoba lagi. Kalau bisa, insya Allah pengen nyoba lagi. Oke, kamu punya cara tersendiri nggak sih nanti supaya bisa nambahin tinggi kamu? Punya. Gimana? Ya, latihan lagi. Dalam seleksi Paskibraka kali ini, panitia memberlakukan sistem gugur. Nantinya dari 100 pelajar ini hanya dipilih 39 pelajar untuk menjalankan tugas sebagai pasukan pengibar bendera Kota Balikpapan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Akan mentaati segala peraturan. Mengenakan baju korpri sebanyak 1.462 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K lingkungan pemerintah Kabupaten Berau mengikuti upacara di depan kantor Bupati Senin siang. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelantikan P3K. Pegawai mengaku momen ini paling dinanti setelah berbagai perjuangan yang mereka lakukan, termasuk penundaan proses pelantikan karena menunggu bupati dan wakil bupati terpilih dilantik. Alhamdulillah ya, hari ini kami sudah dilantik, kami menunggu cukup lama dan kami waktunya itu cukup lama menunggu masa pelantikan ini.
perasaan kita kan sama seperti orang banyak sudah mengakui honor selama kurang lebih 10 tahun. Ya, perasaan saya sangat bahagia. Yang Maha Esa atas taufik dan Pasca pelantikan, Sekretaris Daerah meminta kepada seluruh pegawai agar bekerja secara profesional dalam membantu kerja dan tugas pemerintah daerah. Kita sangat bersyukur pelantikan dapat dilaksanakan pada hari ini. Tentu dengan mengangkat sebanyak 1.400-an sekian, kita berharap tenaga-tenaga ini menjadi profesional, bekerja secara maksimal, dan tentu kita berharap ke depan tugas-tugas itu bisa diselesaikan secara baik, koordinasi dengan pimpinan, tentu dengan profesionalisme, kejujuran, loyalitas itu yang sangat penting. Seribuan pegawai yang dilantik hari ini merupakan peserta yang lolos seleksi tahap 1. Mereka ini terdiri dari kalangan guru, tenaga kesehatan, dan pejabat teknis di organisasi perangkat daerah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Helikopter milik tentara Diraja Malaysia ini mendarat di pos Simenggaris, Desa Sekaduyan, Nunukan. Lokasi pendaratannya persis berdekatan dengan perbatasan Indonesia-Malaysia. Tujuan dari kegiatan tersebut yakni untuk meningkatkan hubungan antar kedua negara. Pangdam 6 Mulawarman Mayor Jenderal TNI Rudi Rahmat menyatakan, kerjasama pengamanan perbatasan Indonesia-Malaysia sudah terjalin baik. Untuk menghindari ancaman, mereka akan saling bertukar informasi terkait potensi gangguan keamanan. Kerjasama seperti ini sangat diperlukan mengingat wilayah perbatasan sangat luas dan sebagian masih sulit dijangkau. Seperti tadi saya sampaikan, ada beberapa wilayah yang sulit untuk ditempatkan secara physically oleh para personil kita. Juga kita mengandalkan beberapa teknologi seperti ada drone, kemudian teknologi-teknologi lainnya yang kita kembangkan. Termasuk juga ada patroli udara. Jadi antara interoperabilitas antar matra juga di sana ada. Jadi kita kembangkan semua kekuatan untuk menjaga kedaulatan di perbatasan. Ya, tentunya dengan kemampuan dan sarana prasarana yang kita miliki bersama. Untuk diketahui, terdapat 12.000 patok perbatasan yang membentang di Pulau Kalimantan ini. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.400 personel TNI yang disiagakan. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara. Turnamen sepak bola U17 di lapangan Bima Sakti Lanut Domber Minggu sore digelar untuk memeriahkan HUT ke-79 TNI Angkatan Udara. Meski panitia membatasi usia peserta, klub yang meramaikan turnamen cukup banyak. Tercatat 40 klub sepak bola dari berbagai daerah yang meramaikan turnamen tersebut. Komandan Lanut Domber Balikpapan menyatakan pembatasan usia pada turnamen ini sengaja dilakukan. Tujuannya untuk mendapatkan bibit muda pemain bola yang berkualitas. Tahun 2025 tepatnya hari ini yaitu hari Sabtu antara Balikpapan United bersama peserta sebagian besar dari Balikpapan, namun juga ada dari Bontang, Samarinda, dan PPU serta Pasir. Untuk peserta sekarang ada 40 klub yang bermain, kita buat menjadi 8 grup untuk penyisihan, kemudian nanti dari tiap-tiap grup akan diambil 2 untuk mengikuti babak 16 besar. Diharapkan nanti pada akhir Juni akan dilaksanakan pertandingan final menentukan juara 1, 2, 3, dan 4. Kita bisa lihat salah satu dari maestro ataupun pemain sepak bola kita, pemain nasional, Bima Sakti, itu merupakan salah satunya berasal dari kota Balikpapan, sehingga kita berharap nantinya dengan adanya turnamen ini akan ada muncul lagi Bima Sakti yang lain. Salah satu manajemen klub bola asal Balikpapan mengaku persiapan menghadapi turnamen ini dilakukan selama 2 pekan. Meski begitu, mereka begitu percaya diri anak asuhnya mampu mempersembahkan hasil terbaik.
Angkat jauh ke depan, tinggi datanya. Ada pemain nomor 7. Balikpapan betul. Persiapan kurang lebih 2 mingguan aja sih. Ada persiapan khusus nggak sih? Nggak ada sih kalau persiapan. Sudah sering main di futsal tapi ya? Iya, futsal aja. Terakhir turnamen Terakhir ini aja sih yang Liga Ramadan di Poni situ aja. Kalau sendiri harapannya nih. Harapannya sih ya mudah-mudahan aja bisa juara. Targetnya juara. Iya. Turnamen sepak bola ini semakin meriah dengan atraksi udara yang dilakukan oleh Aero Modeling Klub Balikpapan. Miniatur pesawat yang digunakan untuk atraksi bentuk dan rupanya cukup beragam hingga menjadikan atraksi ini semakin menarik. Amir Hamzah dan Riyandi Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.